Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan kebaikan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Rencananya yang indah mencakup kekekalan bagi kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami dapat menikmati berkat kebaikan Tuhan, mengalami kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu yang melimpah. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Galatia 1 ayat 22 sampai 24. Tertulis demikian. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bapak yang bertato dan bertampang preman mengakui dirinya sebagai orang yang sudah rusak. Hidupnya jauh dari Tuhan. Tapi itu dulu, sebab sekarang ia sudah ditangkap Tuhan. Ia sudah bertobat, diubahkan menjadi baru, dan melayani Tuhan. Ia menjangkau anak-anak jalanan dan para preman, membimbing mereka dalam firman Tuhan. Setiap kita yang percaya pada Kristus Yesus pasti mengalami perubahan. Tidak mungkin tidak ada perubahan dalam hidup kita yang percaya. Mungkin tato kita tetap ada, tapi hati kita sudah berubah. Mungkin tanda-tanda lahiriah kita sebagai orang yang dulunya hidup dalam dosa masih ada, tapi kita sudah mengalami transformasi. Perubahan itu nampak dalam sikap kita yang melayani Tuhan dan yang hidup dalam kebenarannya. Hasil dari pertobatan adalah kita berubah dan berbuah dalam pelayanan. Dalam Galatia 1 ayat 22-24 ini dikatakan, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Zaman dulu tidak ada media sosial, tidak ada internet, tidak ada koneksi, teknologi yang memudahkan informasi dan komunikasi. Sehingga pada saat itu pertobatan Paulus tidak serta-merta membuat orang tahu siapa itu Paulus, bagaimana wajahnya, bagaimana penampakannya. Mereka tidak tahu karena mereka tidak bisa melihat fotonya atau gambarnya atau videonya karena memang dulu belum ada. Berbeda dengan sekarang, saudara. Kita bisa melihat seseorang melalui Instagram, melalui TikTok, melalui YouTube, Facebook, dan berbagai platform media sosial lainnya. Dengan mudah kita dapat mengenali dan dengan mudah juga kita dapat men-share informasi tentang seseorang. Tapi pada saat itu tidak bisa. Jemaat-jemaat tidak tahu bagaimana rupa Paulus. Namun mereka mendengar bahwa Paulus yang dulu menganiaya orang-orang percaya sudah bertobat dan menjadi seorang pemberita Injil, menjadi seorang yang mengabarkan firman Tuhan. Itu merupakan sebuah perubahan yang drastis, perubahan yang radikal yang terjadi pada diri seorang Paulus. Dan hal itu membuat orang-orang percaya memuliakan Allah karena apa yang terjadi atas Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kuasa transformasi, kuasa perubahan yang ada di dalam Kristus. Dan setiap kita yang dulunya punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang penuh dengan dosa, penuh dengan berbagai hal yang tidak berkenan, dapat diubahkan, dapat ditransformasi oleh Tuhan
Dan Tuhan mampu untuk mengubahkan kita dari seorang yang berbuat dosa, seorang yang penuh dengan ketidakbenaran, menjadi orang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, dengan melayani Tuhan dan melayani sesama sesuai dengan panggilan Tuhan. Paulus menjadi suatu kesaksian yang begitu kuat bagi orang-orang di sekitarnya. Pertobatan Paulus dan perubahan yang terjadi atas diri Paulus membuat banyak orang bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kondisi kehidupan kita saat ini? Sudah berapa tahun atau berapa puluh tahun kita ikut Tuhan, tapi masih belum ada transformasi dalam hidup kita. Belum adakah perubahan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya setelah pengiringan yang begitu lama? Mungkin kita sudah berpuluh tahun ada di gereja, berpuluh-puluh tahun kita mengikuti ibadah tiap minggu, tapi adakah perubahan, adakah transformasi dalam hidup kita? Dalam pertobatan yang sungguh selalu ada perubahan. Karena itu mari saudara, kita berubah, terus berubah seiring dengan kuasa firman Tuhan yang membaharui kita setiap hari. Biarlah hidup kita senantiasa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami semua tentang suatu perubahan, transformasi yang harusnya ada dalam kehidupan setiap kami orang-orang percaya. Tolong kami Tuhan, supaya setiap hari kami dibaharui, kami terus mengikuti pembentukan Tuhan, berubah ke arah kesempurnaan seperti yang Tuhan rancangkan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam tugas dan aktivitas kami. Biarlah apa yang kami lakukan senantiasa berhasil dan beruntung karena keberkatan Tuhan, dan kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam masalah persoalan diberikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.